warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita seluruh dunia Pak, saya bilang seluruh dunia karena selain di Indonesia kita punya cabang di Saudi Arabia, di Malaysia, di Taiwan, di Korea Selatan, di Mesir, di Jepang, jadi Saudi Arabia, ada 7 cabang di luar negeri yang juga memiliki pasukan Banser seperti di Indonesia dan menurut data yang kita punya, pasukan Banser kita di seluruh dunia sudah berjumlah 7 juta sekarang. Ansor ini juga dicintai oleh umat selain Islam. Jadi bukan hanya milik orang Islam saja lah Ansor itu. Jadi kalau Ansor itu jaga gereja ya biasa-biasa saja. Wong memang Ansor itu bukan hanya milik umat Islam. Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan, kenapa Banser saya suruh jaga gereja? Karena pada hakikatnya menjaga gereja itu adalah menjaga Indonesia, kata Gus Dur. Karena apa? Karena tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Indonesia itu ada karena keragaman, Indonesia ada itu karena banyaknya perbedaan dan kebinekaan. Jadi menjaga gereja itu adalah salah satu bagian dari cara kita mencintai Indonesia. Yang enggak setuju berarti belum mencintai Indonesia. Biasanya yang enggak setuju itu pakai dalil. Ya. Kita nggak usah pakai dalil-dalil lah, udahlah pokoknya kita jaga Indonesia titik. Sudah nggak usah pakai dalil-dalilan. Dalil itu juga dicari-cari mereka kok. Dalil itu harus ada asbabul nuzulnya, harus ada asbabul wurudnya, tapi dipas-pasin aja. Ya kalau begitu kita nggak usah pakai dalil, yang penting bahwa menjaga gereja, menjaga tempat ibadah umat agama lain itu adalah bagian cinta kita kepada Indonesia. Itu titik sudah. Yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian. Sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser. Kalian semua ini sahabat-sahabat semua memiliki 2 fungsi ganda. Pertama sebagai khodamul ummah dan khodamul ulama. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Sahabat-sahabat ini menjadi pelayan masyarakat sekaligus menjadi pelayan ulama. Tidak boleh hal ini terpisahkan dan tidak boleh hal ini luntur dari semangat kader-kader Ansor dan Banser. Jika ada di sekeliling sahabat-sahabat sekalian membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu ditanyakan dari mana asal-usulnya. Selama itu manusia dibantu, ditolong. Enggak usah ditanya organisasinya apa, ormasnya apa. Kalau ada orang kecelakaan enggak usah ditanya, ormasnya apa Pak? Nanti ditanya NU apa Muhammadiyah? Jawabnya NU. NU-nya itu NU PKB atau P3, tanya lagi. Nanti kalau jawab PKB, PKB-nya siapa? PKB-nya Gus Dur apa PKB-nya Caimin? Nah itu repot lagi. Nanti keburu mati belum ketolong nih orang. Jadi khodamul ummah itu tidak boleh dengan begitu. Ini namanya manusia butuh bantuan ditolong. Sanggup sahabat-sahabat Banser? Siap. Itu khodamul ummah. Ya, khodamul ulama juga begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kiai juga tidak menyampaikan bahwa kiai-kiai kita ini enggak takut apa-apa kok dalam melakukan syiar. Dalam berdakwah itu enggak takut apa-apa. Ya ada yang ditakutkan, tetapi akan semakin percaya diri. Jika di samping kiri kanannya, depan dan belakangnya ini ada sahabat-sahabat Banser yang menjaga para kiai, para ulama. Nah hal ini tidak boleh luntur. Apapun yang diperintahkan kiai, apapun yang diperintahkan ulama, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor tidak boleh menolak, tidak boleh tanya. Perintah jaga masjid, suruh bersih-bersih masjid, berangkat bersihin masjid. Suruh jaga pengajian, berangkat jaga pengajian. Suruh jadi juru parkir, sepeda, berangkat jaga. Ya. Disuruh kiai untuk jaga gereja, berangkat jaga gereja, nggak usah tanya. Nggak usah pakai dalilnya apa kiai, nggak usah ditanya. Ya, yang perintah kiai A, ya A. Yang perintah kiai B, ya B.
Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat ini ada sekarang, sahabat-sahabat sekarang ini gagah-gagah seperti ini, itu karena ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bagian dari cita-cita perjuangan para kiai, para ulama. Jadi cara kita membalas budi para ulama, cara kita membalas perjuangan para ulama, yaitu dengan menjaganya. Menjaga ulama adalah bagian dari balas budi kita kepada para ulama, karena ulama-ulama ini ikut memperjuangkan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berarti mengganggu para ulama. Yang mengganggu para ulama akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Ansor dan Banser seluruh dunia. Itu urut-urutannya begitu. Jadi siapapun yang mengganggu Indonesia, itu mengganggu para ulama. Siapa yang mengganggu para ulama, berhadapan-hadapan dengan Banser. Banser tidak pernah takut mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, ini Indonesia ini sahabat-sahabat sekalian didirikan oleh perjuangan, salah satunya adalah para kiai. Jadi muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah muassis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengganggu Indonesia artinya mengganggu harga diri kita sebagai santri-santri para kiai. Sebagai santri-santri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para kiai. Didirikan oleh para muassis itu untuk Indonesia. Catat itu. NU didirikan untuk Indonesia. Allah yarham Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, pernah menceritakan bukti satu ketika itu. Kenapa? Tujuan Nahdlatul Ulama itu untuk Indonesia. Kalau dilihat lambang Nahdlatul Ulama, tulisan Nahdlatul Ulama itu suku katanya ada 6. Nahdlatul Ulama, ya 6 suku kata. Dihitung hurufnya mulai nun, ha, dot, ta, dan seterusnya itu ada 11. 11 ditambah 6 itu 17. Terus lingkaran tali yang mengelilingi Nahdlatul Ulama, lambang Nahdlatul Ulama, tali longgar itu membentuk angka 8. Bintang 9 tadi ditanyakan oleh Kang Emil, kok bintangnya 9, kalau TNI Polri kan maksimal 4. Kalau obat pusing malah cuma 7 itu, puyer. Ini 9, itu sama dengan lambang di lambang Nahdlatul Ulama itu ada 9. Ya, 4 di bawah, 5 di atas, 4-5. Jadi kalau digabungkan itu, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah mengisyaratkan 17 gabungan dari suku kata dan huruf Nahdlatul Ulama, ya, 8 bentuk dari tali, kemudian 4 dan 5 bintang 9 yang ada dalam lambang NU. Indonesia merdeka tanggal 17 bulan 8 tahun 45, sama persis. Tidak ada lagi yang bisa diragukan. Jadi kalau ada orang yang tanya kenapa sih Banser ini sok-sokan ketika ada HTI berada di depan, ketika ada FPI yang mengganggu Indonesia berada di depan, ya karena itu. Kalau Banser-Banser di Garut dulu membakar bendera HTI itu karena apa? Ya karena Indonesia. Karena kita mencintai Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah hasil perjuangan, sebagiannya adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang kita punya kita akan pertaruhkan. Apapun yang kita punya akan kita pertaruhkan. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sudah gak usah takut apa-apa, insya Allah kita ini sudah dijamin surga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan siapapun yang mau ngurusi NU, menjaga Nahdlatul Ulama yang artinya menjaga Indonesia. Ketika meninggal nanti aku doakan husnul khotimah dan kuanggap sebagai santriku. Nah kalau kita gak yakin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berada di surga, kalian ini bagian dari apa? Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pasti insya Allah ada di surga. Kalau kita dianggap santrinya, kita tinggal ikut aja gandulan sarungnya. Nanti kalau ditanya malaikat, kamu man robuka, gak usah dijawab, santrinya Mbah Hasyim. Man kita buka, santrinya Mbah Hasyim. Itu aja, insya Allah jalan tol surga. Insya Allah sama-sama gak tahu. Kalau mau silahkan membuktikan dulu ya, monggo. Saya belakangan aja. Sahabat-sahabat sekalian, ini pesan penting. Ya, meskipun saya sampaikan dengan cara rileks begini, saya berharap sahabat-sahabat menangkapnya jauh lebih jernih karena kita tahu ini panas. Ya, ditangkap dengan cara yang jernih. Bahwa apapun yang kita berikan, kita kontribusikan, kita berikan kepada tumpah darah kita
Indonesia. Ini bagian dari kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan pernah diragukan. Kalau pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, partai politik boleh berganti-ganti. Tapi pilihan kecintaan kepada Indonesia tidak boleh ada gantinya. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup supaya nggak lama-lama, sebelum nanti kita resmikan sama-sama gedung kebanggaan ini sebagai markas pergerakan kita semua, markas tempat kita membuat desain-desain organisasi, bagaimana kita bersikap terhadap perkembangan situasi dan seterusnya, maka saya ingin kita semua kembali meneriakkan yel-yel kita yang menyambungkan kepada generasi-generasi yang sudah meninggalkan kita, para muasis yang sudah meninggalkan kita, yang menyambungkan kita dengan seluruh kader-kader di seluruh dunia. Dan insya Allah akan menyambungkan kita dengan kader-kader yang bahkan hari ini belum lahir di dunia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Aswaja, 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 Nusantara, 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 Ansor Banser, Ansor Banser, Ansor Banser. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.